Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Sistem Enterprise Tutorial Version untuk pertemuan di tahun 2024. Jadi teman-teman, di pertemuan tahun 2024 ini, kita masih bertemu dengan sistem enterprise dengan aplikasi Adam Pierre. Nah, di Adam Pierre-nya ini teman-teman, ya seperti biasa kalian nanti akan masih bertemu dengan klien, ketemu dengan produk, ketemu dengan bisnis partner, dan lain sebagainya itu. Tapi di sini, untuk tutorial tahun 2024 ini adalah tutorial tambahan terkait dengan teks pajak, UOM atau Unit of Measure, kemudian Bill of Material, bahan-bahan bakunya apa untuk pembuatan barang manufaktur, kemudian juga terkait dengan produksi, lalu terkait dengan return to customer dan return to vendor. Hanya saja karena tutorialnya di sini saya sesuaikan dengan tahun 2020, jadi tutorialnya di sini tidak bisa langsung saya berikan semuanya, tapi kan saya buat per part, yang mana nanti ketika kalian mau menonton, kalian bisa mengikuti dengan sesuai urutannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini sedikit FYI aja. Jadi, untuk Adam Pierre di sini, klien yang saya gunakan masih admin bintang, tapi versi 2020. Jadi saya membuat lagi dari nol, dikarenakan untuk yang bintang corporation, yang admin bintang yang 2020 sudah tidak bisa digunakan atau statusnya kemarin period close. Dan saya belum sempat mengutak-ngatik lagi terkait dengan apa yang terjadi dengan bintang corporation tahun 2020. Hanya saja karena keterbatasan waktu, saya juga langsung membuat klien baru dan saya kira ada Pierre yang error, ternyata dari kliennya. Saya buat klien baru dan bisa dieksekusi. Sempat berdiskusi juga hari ini tadi dengan asisten terkait dengan hal tersebut, tapi karena saya tidak mau ambil pusing terlalu panjang, jadi hari ini langsung saya eksekusi, saya buat lagi dan saya eksekusi semuanya lagi. Dan jadilah video untuk mulai kita tutorial kali ini. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya intro sih untuk saya mulai recording dari tutorial praktik yang akan kita mulai kali ini. Karena ini jujur kalau saya nggak intro seperti ini, kalian akan bingung kayak, buat apa sih ada tambahan video lagi dan sebagainya, karena yang secara tutorial kemarin tuh sebenarnya udah cukup gitu. Tapi, karena ada tutorial tambahan-tambahan yang sebenarnya juga penting untuk si Adam Pierre-nya ini untuk menjadi lebih baik lagi, jadi ditambahkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, nggak usah panjang kali lebar lagi. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga nanti kalian di situ bisa aktifkan loncengnya agar tidak terkendal dari update-update materi ataupun konten-konten yang ada dari channel One Little Step. Dan jangan lupa kalau kalian paham dengan tutorial kali ini, kalian bisa klik tombol like dan juga bisa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial pengembangan dari Adam Pierre ini. Langsung kita mulai untuk tutorialnya yang pertama, yaitu kita akan seperti biasa teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam Adam Pierre Roji-nya sebagai dari admin perusahaannya kita. Kemudian kita klik OK, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah, pastikan kalian ada di role perusahaan kalian, kemudian juga di klien perusahaan kalian, dan organization-nya kita masih masuknya di HQ. Warehouse-nya standar is OK. Kemudian kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, oke, di bagian teks ini kita akan mulai masuknya dari bukan material management, bukan si sistem admin atau partner relation, tapi kita masuknya di performance analysis. Kemudian kita masuk ke accounting roles, lalu pilih di sini adalah teks kategori. Jadi, untuk men-setting teks di sini kita pilihnya mulai dari teks kategori dulu, teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam teks kategori. Kemudian di sini ini adalah salah satu yang sudah saya uji coba hari ini. Jadi hari ini saya coba bikin teks dengan keterangannya adalah pajak 5%. Nih, kalau kalian mau lihat. Kemudian di sini seperti biasa kita klik new record. Kemudian di sini kita tuliskan, semisal di sini adalah pajak 10% 2024 seperti itu. Kemudian di sini adalah pajak 10% terbaru 2024. Kemudian kalau sudah, kita klik seperti biasa save change. Kemudian kalau sudah kita close.
Lalu yang selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke dalam tax rate. Nah, ini kalau yang settingan lama, jangan sampai kalau kalian settingan awal biasanya keluarnya ini. Standar. Kemudian kalian klik new record seperti biasa. Kemudian di sini kita masukkan nama pajaknya kita. Di sini kita masukkan adalah pajak 10%. Sorry. 2024. Kemudian di sini kita kasih deskripsinya sedikit aja. Pajak 10% untuk tahun 2024. Kalau sudah, di sini kita pilih yang di bagian name-nya. Kalau udah, tadi name, description, organisasinya dipastikan, kemudian pilih teks kategori. Nah, karena ini adalah pajak 10% dengan kategori yang tadi, kita pilih yang pajak 10% 2024. Kemudian di sini kita jangan lupa valid form, jadi bisa mulai dari kapan. Nah, di sini saya biasanya ambil garis tengahnya aja, kita ambil per 1 Januari. Kemudian di sini kalau sudah, ini ada pilihan. Jadi untuk pajak ini nanti digunakan untuk apa? Untuk pajak pembelian saja atau untuk pajak sama penjualan juga atau kedua-duanya. Di sini kalian bisa milih, teman-teman. Dan kalau ditanya apakah kalau kita milih salah satu nanti juga bisa dicoba untuk salah satu, itu tergantung dari kalian. Jadi kalau di sini saya mengambil garis besar aja, untuk pajaknya saya masukkan both atau keduanya. Dan di sini rate-nya kita ambil 10%. Sama dengan, nah, kalau sudah, ini semuanya sudah jadi, kita klik Save Change. Selesai. Untuk pajak, settingannya seperti itu. Kemudian kalau tanya, untuk pajak ini nanti bisa dikeluarin di mana aja, Kak? Jawabannya, dia nanti bisa dikeluarin di bagian sales order, ketika nanti ada mulai materi terkait dengan sales order, dan juga purchase order. Di situ nanti ada pilihan terkait dengan si pajaknya ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, terkait dengan pajak cukup. Yang selanjutnya, untuk tutorialnya sebenarnya tutorial yang kali ini tuh singkat-singkat, teman-teman. Hanya saja kalau tidak ditunjukkan juga kayaknya kesannya buat kalian nanti bingung juga. Jadi sekalian aja. Di sini yang selanjutnya kita akan men-setting si unit of measure atau untuk bagian produknya itu kayak bisa dibilang kayak satuannya seperti itu. Kalau kalian setting di bagian produk di tutorial produk itu ada, tapi kita masukinnya each. Nah, kalau di sini karena kita pengen masukin satuan yang lainnya lagi, kalian bisa setting. Semisal di situ kita pengen nambah satuannya ya. Jadi kita masuknya di mana? Di material management. Sorry. Material management, kemudian kita mengambil yang material management rules. Lalu kalian masuk ke bagian unit of measure. Ini. Kemudian kalian klik. Nah, ini adalah, kalau kita create Google dulu, ini adalah data-data yang bawaan dari sistem ini ada ini. Nah, kemarin saya coba membuat satu, yaitu namanya adalah si unit ini. Nah, kita lihat aja. Ini untuk settingannya. Tapi seperti biasa, di sini kita coba untuk setting yang baru ya. Di sini kita setting nanti yang contoh ada kilogram, seperti aja. Nanti dibikin untuk sesuai kebutuhan dari kalian masing-masing perusahaannya butuhnya satuannya apa aja. Karena yang bawaannya tadi, sorry, hanya ada hour, minute, months, day, each, week, work day, working month, sama year. Jadi masih bisa ditambahin yang lain. Kalau kemarin kita masukin yang each. Nah, kita balik lagi. Paling amannya biasanya saya ngambil yang ini sih, biar settingannya lebih cepat. Kita klik copy record. Kemudian di sini pastikan kliennya bintang corporation. Lalu untuk UOM code kita isi. Sorry. Kemudian kilogram, untuk unit simbolnya juga sama. Kita isi, sorry. Caps lock-nya kebalik. Kemudian untuk unit name-nya, di sini kita tulisnya adalah kilogram. Nah, kalau sudah di sini adalah kita tulis keterangan aja. Satuan kilogram. Kemudian di sini kalau sudah diisi semua, standard precision dan costing precision kita biarkan is okay.
lalu kita klik save. Untuk unit of measure, ini. Kemudian kalau sudah settingnya di mana untuk memasukkan si unit of measure, kita close. Kemudian di sini kita masuk di bagian produk. Nah, contoh di sini. Untuk yang tadi teks, itu selain bisa dimasukkan ke dalam sales order dan purchase order, dia juga bisa dimasukkan ke dalam teks kategori ini. Nah, tapi karena di sini saya tidak memasukkan di bagian barangnya, jadi saya memasukkannya nanti di bagian purchase order. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Kalau kalian pengen setting di bagian barangnya kalian pengen langsung kalian tambahin si teksnya kalian, monggo silakan. Tapi kalau belum kalian pengen pakai settingan standar, silakan. Di sini saya untuk settingannya saya biarin dulu laptop Asus, kemudian unit of measure, kalian bisa tadi untuk yang kilogram, ada yang unit juga, ini yang settingan kalian. Jadi bisa kalian setting di sini. Kemudian ini nanti akan kegunaannya tampil di mana? Sama. Jadi kalian nanti akan berguna untuk ketika menampilkan purchase order. Di notanya nanti kelihatan teman-teman, seperti itu. Itu yang mau kalian ganti, tapi di sini saya hanya menunjukkan aja kalau yang tadi sudah berhasil kita buat, dan yang di bagian unit of measure juga sudah berhasil kita buat. Itu teman-teman untuk tutorial kali ini terkait dengan teks dan unit of measure. Kalau ada yang tanya, kenapa nggak dilanjut langsung ke bill of material, Kak? Kenapa nggak dilanjutin ke production dan sebagainya? For your information, bill of material itu kalian harus mempersiapkan ready terkait dengan produk-produk yang menjadi bahan dasar sebelum kalian membuat produk yang akan kalian produksi sendiri. Jadi contoh, semisal kalian pengen bikin kayak gini teman-teman. Saya tunjukin sekilas saja. Jadi semisal di sini saya ada komputer rakitan. Komputer rakitan di sini, oh iya, tambahan aja yang terbaru. Jadi untuk deskripsi produk, biar kalian nggak bingung, kalian bisa cari dari Google, dari internet, untuk terkait dengan dari produk rakitan yang cocok itu kira-kira seperti apa. Atau mungkin kayak produk manufakturnya kalian, semisal kemarin ada yang pengen membuat perusahaan sepatu, ada juga yang pengen bikin perusahaan sepeda atau perusahaan barang elektronik. Nah, kalian harus cari tahu komponen-komponennya di situ apa aja. Sehingga nanti kalian ketika bikin produk untuk menunjang dari si produk rakitan atau buatannya kalian, produksinya kalian nanti, itu akan lebih gampang. Contoh di sini saya ngambil adalah komputer rakitan. Untuk settingan yang di dalam tutorialnya yang lama, itu pasti di situ saya ambilnya sembarangan. Di sini saya juga ngambil sembarangan, teman-teman. Jadi saya ngambil cari informasi dari internet terkait dengan deskripsinya, di sini saya ambil di sini komputer rakitan satu ada prosesor Intel-nya ini i3, kemudian SSD-nya 256 SATA dan juga motherboard-nya LGA 1200. Tapi di sini kalau kalian pengen kembangin sesuai dengan yang real, itu lebih bagus. Karena di situ nanti akan mempermudah kalian ketika settingan produknya. Nah, ini kan terkait dengan produknya nih. Nanti kalian akan main-main di sini. Saya tidak mau spoiler dulu seperti itu. Tapi di sini saya spoiler terkait dengan produknya saya ada apa aja. Di sini untuk produknya yang di settingan awal mungkin kalian akan melihat bahwa hanya ada rakitan satu dan juga laptop Asus. Tapi for your information di sini kita juga ada settingan terkait dengan motherboard, prosesor, dan juga SSD. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian ada barang dasar atau barang komponennya sebelum menjadi barang produksinya kalian. Seperti itu. Jadi kalau kemarin ada yang saya pengen bikin frozen food, saya pengen bikin sepatu, saya pengen bikin sepeda, saya pengen bikin mobil, saya pengen bikin furniture, mebel, seperti itu. Kalian harus tahu komponen-komponen barangnya apa. Sehingga nanti ketika kalian masuk ke materi production dan juga bill of material, kalian tidak kerepotan, seperti itu. Dan for your information aja, untuk materi bill of material dan materi terkait dengan si production, kemungkinan akan keluar setelah kalian masuk ke dalam materi material receipt seperti itu. Jadi ada tahapannya nanti. Kalian masih ngikutin yang terkait dengan purchase order with requisition, kemudian juga terkait dengan si apa namanya? Si itu material receipt seperti itu. Karena itu nanti akan penting. Gini, kalau mau kalian bikin produk yang isinya ada bill of materialnya, kalian harus status barangnya ready dulu untuk diproduksi seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan aja. Gitu teman-teman, makanya
ada prosesnya kalau langsung dijelasin di sini berbarengan dengan teks dan juga unit of measure sepertinya nanti akan terlalu lompat tutorialnya. Seperti itu, teman. Oke, begitu aja untuk tutorial kali ini. Kalau kalian nanti ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi, kalian bisa konfirmasi ke saya atau ke teman-teman asisten. Dan kalau semisal kalian paham dan bisa mengikuti dengan materi ini dengan baik, teman-teman bisa klik tombol like dan juga kalian bisa memberikan hasil yang terbaik dengan si tutorialnya kalian. Seperti itu ya tentunya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalau dirasa kalian paham, bisa langsung diproses buat untuk teks dan juga unit of measure-nya disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kalian unit of measure-nya mau kalian tambah kilogram, mau kalian tambah ton, atau mau kalian tambah pack, atau mau kalian tambah unit, bebas. Kemudian di situ misal teksnya kalian pengen pajaknya 15%, pajak 20%, bebas. Setting sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya kalian. Oke, begitu. Terima kasih, cukup untuk tutorial kali ini. Sampai bertemu di tutorial yang selanjutnya. Thank you, teman-teman.